Tidak, silahkan laporkan saya ke pihak berwajib. Kalau menurut Anda itu perlu. Halo, Om, ya ampun, aku minta maaf banget. Malah suhu yang besar-besarin. Hi everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya kawan-kawan. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari permasalahan yang terjadi antara Farida Nurhan dan juga Code Blue. Yang mana untuk update terbarunya menyatakan bahwa untuk Code Blue akan melaporkan Farida Nurhan. Sebelumnya, untuk Omai aka Farida Nurhan itu mendapat kritikan dari netizen. Kenapa dapat seperti itu? Karena untuk Farida Nurhan diduga melakukan doxing dengan menyebarkan informasi pribadi dari Code Blue. Dalam video yang sudah dihapus, Farida itu memperdengarkan tentang rekaman yang dibagikan oleh owner Madun Oseng-Oseng, yang mana untuk Bang Madun aka-nya Kopsah itu bertemu dengan ibu dari istrinya Code Blue. Menurut Code Blue dan pasangannya, ini tuh adalah masalah personal yang berhubungan dengan keluarga. Oleh karena itulah mereka sangat menyayangkan tindakan yang diambil oleh Bang Madun selaku owner dari Madun Oseng-Oseng, dengan bagaimana Bang Madun ini merekam isi pembicaraan antara dirinya dan juga ibu dari istrinya Code Blue. Kemudian setelah itu rekaman ini dibagikan ke Farida Nurhan, dan pada akhirnya Oma ini memberitahu kepada publik tentang apa isi rekaman tersebut. Aku gak suka nih sama Omai. Kenapa harus di-share begitu? Dan Madun juga kenapa ya harus di-record dan disebar ke Omai? Siap-siap ya, itu semua saya laporkan. Siap-siap. Anda semua siap-siap saja. Ya, secara pribadi langsung mendm Instagram Farida Nurhan dan juga sudah direspon oleh Omai. Dalam conversation itu, Code Blue juga menyatakan keberatan dengan tindakan doxing yang dilakukan oleh Omai dan juga berharap ada klarifikasi serta permohonan maaf. Kemudian, ia juga berharap Omai dapat mengakui bahwa tindakan yang dilakukan salah. Namun sayang sekali Farida Nurhan menolak untuk melakukan hal tersebut dan mengatakan kepada Code Blue untuk silahkan laporkan saja. Untuk lebih jelasnya langsung aja aku bacain seperti apa isi conversation antara Farida Nurhan dan juga Code Blue. Halo, selamat malam. Saya Code Blue. Saya keberatan dengan doxing atau menyebarkan identitas rahasia. Kemudian penyebar luasan berita bohong dan fitnah, serta pemecah belah dan perusak nama baik saya. Saya harapkan klarifikasi dan permohonan maaf Anda secara tertulis dan melalui video TikTok secara publik mengakui bahwa Anda melakukan kesalahan tersebut di atas. Saya akan melaporkan secara resmi kepada pihak yang berwenang dalam 1 kali 24 jam. Terima kasih. Adapun untuk Omai juga sudah merespon. Ia merespon dengan mengatakan, tidak, silahkan laporkan saya ke pihak berwajib. Kalau menurut Anda itu perlu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan mengikuti peraturan dan panggilan dari pihak yang berwajib apabila saya dipanggil. Nggak usah nunggu 24 jam, tidak usah menggertak, langsung aja ya laporkan. Jangan membawa nama review jujur kalau ternyata yang kamu lakukan di Madun Oseng it's actually bad review. Gak usah gertak, laporin aja. At least aku berani nunjukin wajahku. Kamu berani nggak? Ngapain kamu nyuruh aku minta maaf? Kamu tuh yang harusnya minta maaf ke Bang Madun. Itu bukan review jujur, tapi mematikan rezeki orang. Ada bukti kamu makan nggak? Ada bukti kamu ngunyah makanannya nggak? Bilang tai-tai di VT. Sini kirim aku bukti kamu makan di sana. Aku dibully di Indonesia sudah kebal. Gak akan pernah matahin semangatku. Tapi yang kamu lakukan ke Bang Madun itu ngawur. Sudah tenang. Berita sudah mulai tenang tentang Bang Madun. Malah kamu buat membludak lagi dengan review omong kosongmu itu. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana isi conversation dari Omai yang menegaskan bahwa silakan aja laporkan gitu. Dan Omai juga tidak akan membuat klarifikasi ataupun video permintaan maaf kepada Code Blue. Dan selain Farida Nurhan, Code Blue juga sudah mendirect message seorang selebgram dengan nama Reza. Untuk statement yang dikirimkan ke Reza juga sama dengan seperti yang dikirim ke Farida Nurhan. Jadi teman-teman, dalam chat yang sudah dibagikan, untuk Reza mengatakan kayak gini sama Code Blue. Gue punya nih foto lu woi, hahaha. Terus Code Blue mengatakan kayak gini, halo selamat malam, saya Code Blue, saya keberatan dengan doxing atau menyebarkan identitas rahasia, menyebar luasan berita bohong dan fitnah, serta pemecah belah dan perusak nama baik saya. Saya harapkan klarifikasi dan permohonan maaf Anda secara tertulis dan melalui video TikTok secara publik, mengakui bahwa Anda melakukan kesalahan tersebut di atas. Saya akan melaporkan secara resmi kepada pihak yang berwenang dalam 1 kali 24 jam. Terima kasih. Terus Reza membalas nih, kan William doang bukan nama panjang WKWK. Emang yang namanya William lo doang, kecuali gue sebar foto lo baru undang-undang ITE. Di sisi lain untuk Reza di sini sudah membagikan bagaimana dirinya yang diblok oleh Code Blue. Untuk Reza mengatakan kayak gini, baru mau diajak ngobrol kok diblok sih, takut apa gimana? Netizen nilai sendiri ya kenapa harus diblok. Saya nggak ada urusan sama Code Blue, saya ikut campur bukan pansos. Tapi manusia kayak gitu harus dikasih tahu pelajaran hidup. Susahnya orang tua kita bangun usaha mati-matian buat nyekolahin kita. Seenaknya dijatuhin sama orang yang nggak bertanggung jawab. Alasannya review jujur. Sorry ya jadi
personal. Soalnya saya ngerasain betul orang tua saya ngerintis usaha gimana. Ngeliat caranya kayak gitu, kayak nggak terima aja gitu. Paham gak sih? Udah guys, case close. Tadi seneng pas di DM, kirain mau ngajak ngobrol gitu kan. Pas gue ajak ketemu buat ngobrol, malah di blog. Gak apa-apa, seenggaknya gue udah ngomong langsung ke orangnya, jadi gak perlu ngedumel lagi. Cukup tahu kualitasnya gimana. Berani berbuat tapi gak berani bertanggung jawab. Hehehe, lagi nikmatin exposure tinggi, followers tambah dia. Mudah-mudahan berkawannya pakai review jujurnya. Terus doain juga buat orang-orang yang lagi jalanin usaha yang dia review jujur itu dapat berkahnya juga. Di sisi lain, hal ini juga ternyata menjadi bumerang ya bagi Farida Nurhan. Karena selain mendapatkan kritikan, aksinya dalam melakukan review di masa lampau juga disorot. Terutama ketika mereview snack Al Eldul yang dirasa netizen juga merupakan salah satu bad review. Untuk review yang sudah dilakukan oleh Farida Nurhan mengenai Al Eldul, mungkin kalian bisa tonton sendiri ya. Karena aku juga takut ngomong-ngomong nanti salah. Selain itu, netizen juga menyoroti saat bagaimana Farida Nurhan mereview rujak cingur Mbak Niah. Dalam video, Omai juga menyoroti kebersihan. Kurang lebih seperti inilah kata Omai dalam video itu. Kalau makan di sini ya nggak usah ngarepin yang bersih-bersih gimana gitu ya. Namanya juga 10.000 dan yang jual udah nenek-nenek umur 80 tahun. Bisa dibilang kebersihannya sih kurang. Tapi aku mendoakan semoga banyak yang sering datang ke sini walaupun nggak makan, tapi memberikan rezeki buat Mbak Niah. Menurut aku sih Mbak Niah ini sangat berhak untuk mendapatkannya karena pekerja keras banget. Bukan tipikal yang umur 80 tahun terus ngemis-ngemis di jalan terus meminta. Aku suka nih dengan tipikal energi kerja keras dan positifnya Mbak Niah. Well teman-teman, jadi setelah mendengarkan bagaimana statement dari Farida Nurhan yang membahas tentang kebersihan tadi di rujak cingurnya Mbak Niah, netizen pun kemudian membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh Makalur atau AA Juju yang juga sama-sama menyoroti tentang isu kebersihan di tempat mereka makan. Adapun untuk AA Juju sama Nyakopsah, aku rasa udah kayak damai sih. Karena untuk AA Juju sendiri itu sudah membuat video ketika dirinya bertemu dengan anaknya Nyakopsah. Nah di sana di video itu AA Juju juga minta maaf gitu kepada Nyakopsah. Lebih lanjut, AA Juju mengatakan seperti ini. Kalian dapat nonton ya bagaimana statement dari AA Juju di video ini. Bapak ada yang mau ngomong Kak Juju? Halo Om, ya ampun, aku minta maaf banget, aku gak akan tahu kalau misalnya videonya bakalan sebesar ini. Aku bingung, aku sebenarnya takut tahu sama Om beneran. Ya aku maksudnya minta maaf banget beneran. Maaf ya Om. Aku jujur takut. Tapi kayak Dia kocak orangnya Om. Tapi emang aku begitu biasanya ke orang-orang juga, kayak ke Ayah Ojek juga gitu sebenarnya, ke warung Ayah Ojek. Sekarang udah ketemu sama Kariska. Aku udah minta maaf secara personal sama Om juga. Aku minta maaf banget. Maaf ya Om. Cuman aku takut. Pasti aku ngerasa takut. Kayak dimarahin beneran gitu. Beneran. Iya. Oke, siap. Karena kita yatim lagi ya. Kita juga yatim. Terus di story ini, di story AA Juju sebelumnya, ia mengatakan kayak gini, gue sampai chat gini ke anaknya biar cepet kelar, siapa tahu omongan keluarga bisa cepet diterima kan. Malah suhu yang besar-besarin. Halo Kariska, saya personal terima kasih nih kepada Kariska telah menerima video pengalaman saya di warung ayah Kariska dan menanggapinya dengan baik. Saya sangat berterima kasih akan hal itu dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua ya Kak atas kejadian ini. Dan Kak maaf sekali, tapi aku bukan mau menggurui atau ngajarin. Tapi kalau bisa nanti-nanti yang datang untuk konten atau podcast, ayah kakak lebih baik diam aja. Jangan bahas yang lagi ramai. Karena saya pun begitu, banyak tawaran podcast tapi tidak saya ambil karena pasti bahas ke situ dan apalagi sampai marah-marah. Soalnya yang baru kejadian, semua video digoreng dan juga dirujak netizen Kak. Aku sedih juga liatnya, tapi itu cuma saran dari aku aja. Kalau kakak berkenan diterima, alhamdulillah. Kalau tidak juga nggak apa-apa Kak, diabaikan saja Kak. Dan untuk anaknya Bang Madun itu juga berterima kasih atas bagaimana saran dari AA Juju tadi. Intinya yang dapat aku lihat adalah untuk sekarang ini, untuk AA Juju sama Bang Madun atau Nyakopsah, ya udah mulai tenang. Ada lagi nih masalah timbul gitu antara Farida Nurhan dan juga Koplu. Dan Nyakopsah lagi-lagi terbawa. Karena untuk Bang Madun yang membagikan bagaimana isi rekaman tersebut ke Farida Nurhan. Dan aku juga tidak tahu apakah Bang Madun juga akan diseret lagi dalam permasalahan ini atau tidak. Di sisi lain banyak juga dari netizen yang menyayangkan bagaimana untuk Farida Nurhan itu membawa masalah fisik dari Koplu. Di sini ada juga salah seorang food blogger yang mana dia juga memberikan komentarnya terhadap masalah ini. Adapun untuknya mengatakan, gara-gara review jujur makanan sampai body shaming, jangan dong please banget. Kita kan gak bisa memilih nih mau lahir seperti apa, apakah kita mau pendek, tinggi, ganteng, rasnya apa. Kalau masak masih bisa milih mau seperti apa. Jangan body shaming, yuk kita belajar saling menghargai dan menghormati. Apalagi influencer misalnya, followers banyak yang respect, jangan gitu dong. Dan sebenarnya untuk masalah yang ngejudge dari fisik orang tuh bener-bener banyak banget. Itu kalau aku lihat ya, ada beberapa food blogger
yang mana dia itu menjadi korban hujatan dari netizen dikarenakan fisiknya dan dikarenakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan review tersebut. Kita ambil contoh, di sini ada juga food blogger seperti itu, dia juga sudah membagikan bagaimana komentar dari orang yang mengatakan miskin jangan sok mukbang. Jujur, komentar-komentar dari netizen yang menyoroti tentang bagaimana fisik seseorang dan juga bagaimana mereka menyoroti tentang status dari orang tersebut itu nyakitin banget loh teman-teman. Seolah-olah yang bisa menjadi food blogger ataupun yang bisa mereview makanan itu adalah orang yang kaya dan juga orang yang terlahir dengan cantik atau ganteng. Ya, dengan adanya permasalahan ini kita berharap orang-orang itu akan lebih menghargai individu yang lain, sehingga ketika mereka berkomentar mereka akan menjaga setiap perkataan mereka. Well, cukup sekian untuk hari ini. I'm so pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye.